Semenjak mengalunnya intro, lagu Black milik Pearl Jam sudah menciptakan theater of mind tersendiri. Suara ritme gitar yang dimainkan oleh Stone Gossard terdengar nyaring mengambang di kejauhan, seolah membawa kita pada malam di mana bintang bertaburan, merupakan badan di atas hamparan rerumputan di savana yang luas, melamun, memandang langit lalu terlarut di dalam kekalutan. Samar-samar, ingatan mengenali sebuah bayang yang jamak disebut sebagai kenangan. Kesan ini makin diperkuat dengan ringkihan vokal Eddie Vedder yang seduh dan muram, menimpali bunyi sound gitar yang magis itu sesaat kemudian, gelap dan dalam. Kesedihan nampaknya kental betul terasa di lagu ini, lagu yang syarat emosional, sentimental. Semulanya, lagu Black merupakan satu dari 5 demo instrumental yang dibikin Stone Gossard pada kisaran tahun 1990 dengan judul E-Ballad. Sekumpulan demo instrumental itu kemudian disebarin ke sekian orang untuk mencari kandidat terbaik sebagai calon vokalisnya Pearl Jam. Singkat cerita, demo rekaman itu sampai ke tangan Mas Eddie Vedder. Saat itu Eddie Vedder hanyalah mas-mas Amerika biasa yang bekerja menjadi petugas pom bensin di San Diego. Mungkin saat Vedder sedang libur bekerja, dia merekam vokalnya untuk kemudian menimpali instrumen demo tersebut. Hanya 3 dari 5 lagu yang Vedder kasih suaranya, di antaranya lagu Alive, Once, dan Footstep. Setelahnya, kaset itu dibalikin lagi ke Gossard di Seattle sana. Saat Gossard mendengarkan olah vokalnya mas-mas San Diego yang begitu khas ini, dia kemudian mengundang Vedder untuk kopdar di Seattle. Lalu ribuan mil ditempuh Eddie Vedder dari San Diego menyambangi kota Seattle, dan selama perjalanan itu, Vedder nulis lirik untuk demo instrumental E-Ballad yang diberi judul olehnya sebagai Black. Eddie Vedder menulis lagu Black pasca ia mengalami problem khas yang menghinggapi manusia saat beranjak dewasa, yaitu dipatahkan hatinya. Kandasnya kisah cinta adalah tragedi yang meluluh lantahkan ketegaran batin bagi setiap yang pernah merasakannya. Dan sewaktu Mas Vedder patah hati, pastilah ia sepakat dengan jargon yang sering digaungkan oleh si babi Cut Patkai. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Derita pasca kandasnya percintaan terasa mengalir dengan begitu lamban, dan pada gilirannya perlahan mengikis pelan-pelan antusiasme Mas Eddie Vedder dalam menjalani hidup. Namun setelah Eddie Vedder berhasil mengambil jarak dari kegalauannya, dia mulai mengurai kacaunya dan mengolah sedih yang sedemikian rupa itu menjadi sebuah musik yang cantik dengan dibalut larikan lirik yang puitik. Lagu Black jauh dari kesan klise dan menye-menye seperti kebanyakan lagu lain yang mengambil tema serupa. Ia sungguh sebuah lagu yang elegan dan pantas disematkan sebagai one of the most beautiful urban buttress. Lirik lagu Black banyak sekali memuat hiperbola sebagai bentuk pengekspresian dari apa yang dirasakan Eddie Vedder. Larikan bait pertamanya menunjukkan gejala khas orang yang belum move on. Eddie Vedder sepertinya kembali mengingat sosok perempuan yang kini tak lagi bersamanya itu. Lembaran kanvas kosong menandakan bahwa kanvas itu tidak dikreasikan menjadi lukisan. Sebuah kanvas akan menggugah untuk dipandang jika telah dikreasikan menjadi lukisan yang tercipta berkat kombinasi sekian warna yang saling timpal-menimpal secara proporsional. Begitu juga hatinya. Sewaktu Mas Vedder bersama perempuan itu, ia selalu merasa dipenuhi dengan kebahagiaan yang utuh. Tapi kini tanpa kehadirannya, hati itu tak jauh beda seperti kanvas kosong yang perlahan diselimuti debu. Sementara tanah liat tak tersentuh, berarti bahwa lempung itu tidak dibentuk dan dicetak menjadi genteng. Maknanya ya, mungkin Eddie Vedder batal tinggal sekatap dengan perempuan yang dicintainya. Bait berikutnya, di sini Eddie Vedder mendeskripsikan betapa cantiknya itu perempuan. Tak tanggung-tanggung, saking cantiknya perempuan itu, Mas Vedder mengumpamakan bahwa bahkan 5 macam cakrawala terindah sekalipun akan sudi mengitari pesonanya. Mas Vedder menganggap dirinya selayaknya bumi yang mengorbit pada mentari, dan perempuan itulah mataharinya. Bumi tanpa disinari matahari hanya berujung mengundang sebuah gulita. Sama seperti Mas Vedder setelah kepergiannya, hidupnya kini terasa hampa. Kehampaan yang dirasakannya diperjelas lewat bait ini.
Sederhananya, sang vokalis ingin bilang, dia sangat berarti bagiku. Sekarang tanpa dia di sisiku, apa guna melanjutkan hidup? Sedalam apa memang hubungan yang dibina Eddie Vedder dengan perempuan itu? Lewat bait ini, Mas Vedder menerangkan relasi indah yang terjalin di antara mereka berdua. Dulu, Eddie Vedder mencurahkan segalanya untuk perempuannya. Sebaliknya, perempuannya juga memberikan semuanya untuk Vedder. Jadi sepertinya hubungan itu bersifat simbiosis mutualisme. Mereka saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Kalau seia sekata, mengapa harus berpisah? Itulah yang dipertanyakan oleh Eddie Vedder. Setelah bait di atas, disusul dengan bait ref yang nantinya bakal diulang 2 kali. Karena pengulangan, bagian ref ini kita bahas belakangan. Kita lompat dulu ke chorus kedua. Di saat kehampaannya memuncak, Eddie Vedder tergerak untuk mengatasinya. Dia enggan untuk berlarut-larut dalam kesedihan dan karenanya perasaan hampa itu perlu dicari distraksinya. Lalu pada sore yang temaram, Eddie Vedder mengalihkan perasaan hampanya sesederhana dengan jalan-jalan mencari udara segar. Barangkali dengan demikian kesedihan bisa diuraikan lalu musnah sekalian menghilang. Saat kakinya menapaki aspal jalanan, Mas Vedder berpapasan dengan kerumunan anak kecil yang bermain berlarian. Mereka, anak-anak kecil itu, terlihat begitu bahagia dengan tawa polosnya yang terasa tanpa beban. Bocah-bocah yang riang gembira itu menularkan sejenis sentimental yang janggal yang dengan segera menjalar ke perasaan terdalamnya lalu diolah oleh pikiran menjadi bahan perenungan kontemplatif. Bocah-bocah itu menyadarkanku bahwa tak ada gunanya juga aku terus berlarut-larut dengan kekalutan ini. Sejenak memang tersadarkan bahwa dia nggak seharusnya tunduk saat dijajah kesedihan. Namun di bait ini, kesadaran itu lenyap entah kemana. Sebab mau gimana lagi, biar sejernih apapun pikiran, kalau hati sedang gak karuan, tetap saja akal sehat bakal kewalahan. Alhasil ya, kekalutan kembali selimuti perasaan, lalu naik ke pikiran, berputar-putar dan dengan lancang seakan mengepruk keras tempurung kepalanya. Makanya Mas Vedder sampai 2 kali sambat dengan bilang, "Daskus paneng." Mungkin setelah lelah menggerutu, Mas Vedder berserah dan pasrah. Pada kalimat terakhir dari bait lirik tersebut, kita bisa melihat sikap berserah yang menjadi output dari kontemplasinya itu kemudian mendorong munculnya kesadaran spiritual. Kata Eddie Vedder, betapa waktu bisa dengan kejamnya membuat matahariku terbenam dan menghilang.